Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Pratiwi Asri. Saya adalah peserta dari pelatihan komputer akuntansi PPKD Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan latihan jurnalnya. Yang pertama, ya, di sini adalah contoh dari ini adalah contoh dari jurnal umumnya. Untuk yang pertama itu soalnya adalah yang tanggal pertama, tanggal 1 Januari, Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau sebesar 15 juta. Nah, pada saat kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi kas pada modal. Nah, untuk yang bagian kas terletak di bagian kredit dengan jumlah 15 juta, sedangkan untuk yang bagian modal terletak di bagian kredit dengan jumlah sebesar 15 juta. Terus kemudian untuk yang kedua, pada tanggal 1 Januari, soalnya itu berbunyi diterima kas dari jasa cucian motor sebesar 300.000. Nah, pada saat kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi kas pada pendapatan. Nah, untuk yang bagian kas terletak di bagian debit dengan jumlah sebesar 300.000, sedangkan untuk yang pendapatan terletak di bagian kredit dengan jumlah sebesar 300.000. Lalu berikutnya untuk yang nomor 3, pada tanggal 2 Januari dengan bunyi latihan soalnya membayar sewa tempat usaha untuk 1 bulan sebesar 250.000. Nah, pada saat kita pindahkan ke bagian jurnal umum, maka bunyinya menjadi sewa dibayar di muka pada kas. Untuk yang bagian sewa dibayar di muka terletak di bagian debit dengan jumlah 250.000, sedangkan untuk yang bagian kas terletak di bagian kredit dengan jumlah 250.000. Berikutnya, untuk yang nomor 4 pada tanggal 3 Januari dengan bunyi soal membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000 secara kredit. Nah, pada saat kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi perlengkapan pada utang usaha. Nah, untuk yang perlengkapan terletak di bagian debit dengan jumlah sebesar 200.000, sedangkan untuk yang utang usaha terletak di bagian kredit dengan jumlah 200.000. Kemudian berikutnya, untuk yang nomor 5, pada tanggal 4 Januari dengan bunyi perlengkapan bengkel terpakai sebesar 500.000. Ketika kita taruh di bagian jurnal umum, maka bunyinya menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, bagian beban perlengkapan terletak di bagian debit dengan jumlah 500.000, sedangkan untuk yang bagian perlengkapan terletak di bagian kredit dengan jumlah 500.000. Kemudian untuk yang berikutnya, pada tanggal 5 Januari, dengan bunyi latihan soalnya, Tuan Triko membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Nah, pada saat kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi beban gaji pada kas. Untuk yang bagian beban gaji terletak di bagian debit dengan jumlah sebesar 1 juta, sedangkan untuk yang bagian kasnya terletak di bagian kredit dengan jumlah sebesar 1 juta. Oke, next untuk yang terakhir, pada tanggal 5 Januari dengan bunyi latihan soal, Tuan Riko membayar uang sewa ruko sebesar 700.000. Nah, pada saat kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi seperti sewa dibayar muka pada kas. Nah, untuk yang bagian sewa dibayar di muka, dia terletak di bagian debit dengan jumlah sebesar 700.000, sedangkan untuk yang kas terletak di bagian kredit dengan jumlah sebesar 700.000. Nah, setelah semua bagian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 sudah dipindahkan ke jurnal umum, langkah untuk yang terakhir pada saat untuk membuat jurnal umum yaitu kita jumlahkan yang bagian debit terlebih dahulu dengan rumus Excel seperti sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari atas sampai dengan bawah, baru kita tutup kurung lalu enter. Nah, untuk yang di bagian kredit juga sama rumusnya, sum buka kurung dari H8 ditarik sampai dengan 8 baru tutup kurung enter. Jadi untuk jurnal hasil dari debit dan kredit di bagian jurnal umum ini pada tabel yang sudah saya buat ini hasilnya adalah balance.
Oke, setelah membuat jurnal umum, maka untuk tugas yang berikutnya adalah membuat buku besar. Nah, untuk yang membuat buku besar ini, yang pertama saya akan membuat buku besar kas. Nah, cara untuk membuat buku besar kasnya, yang pertama kita ambil dulu semua kopi dari bagian jurnal umum ini. Setelah di-copy, kita copy terlebih dahulu, baru setelah itu kita paste. Ya, ini ceritanya sudah dipaste. Baru setelah itu kita ganti judulnya menjadi buku besar kas periode 2019. Nah, setelah itu baru langkah selanjutnya untuk yang bagian nomor, tanggal, akun, ref, debit, dan kredit kita blok. Baru lalu kita klik sort dan filter di bagian Excel. Lalu lanjut kita klik filter. Nah, setelah diklik filter, maka akan muncul tombol seperti ini. Nah, setelah muncul tombol seperti ini, baru kita klik akun. Baru habis itu kan kita klik tadinya awalnya centang semua. Biar salah satu kita klik select all. Kita klik select all, habis itu kita hanya mengklik kasnya saja. Klik checklist kasnya saja, habis itu baru kita klik OK. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang langkah terakhir, kita hitung jumlahnya dengan ketik total. Kita hitung yang bagian debit terlebih dahulu dengan rumus Excel sum sama dengan sum buka kurung, ditarik dari atas sampai dengan bawah, baru tutup kurung, enter. Yang sebelahnya juga sama. Baru kita sama. Setelah itu kita rapihkan. Baru kita bold untuk yang bagian total. Kita bold yang total. Baru kita beri garis. Selesai. Untuk yang bagian total biar rapi jadi satu, kita klik merge and center. Ya, sudah jadi untuk buku besar kasnya. Setelah itu kita lanjut dengan membuat buku besar modal. Untuk buku besar modal, cara pembuatannya sama seperti pada saat kita membuat buku besar kas, cuman hanya bedanya tulisannya judulnya saja buku besar modal, dan bagian akunnya itu kita hanya klik modal saja. Baru habis itu kita klik OK. Dan ini hanya ada satu kolom saja dengan jumlah sebesar 15 juta yang terletak di bagian kredit. Oke, setelah kita membuat buku besar modal, selanjutnya kita akan membuat buku besar pendapatan. Untuk tata caranya sama seperti pada saat kita membuat buku besar kas. Nah, untuk tata caranya di bagian ini hanya terletak perbedaannya di bagian akun, dan lalu kita klik pendapatan. Setelah itu kita klik OK. Jadi hanya ada satu bagian saja dengan sejumlah sebesar 300.000 yang terletak di bagian kredit. Nah, setelah membuat buku besar pendapatan, langkah selanjutnya yaitu kita membuat buku besar sewa dibayar di muka. Nah, untuk membuat buku besar sewa dibayar di muka, caranya sama seperti pada saat kita membuat buku besar kas, cuma hanya bedanya untuk di bagian ini karena ada dua bagian, maka kita totalin. Misalnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari atas sampai bawah, kita tarik atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, di bagian kredit juga sama. Jadi yang di bagian ini hanya ada perbedaannya. Lalu berikutnya yaitu buku besar perlengkapan. Untuk yang pembuatan buku besar perlengkapan, sama seperti kita membuat buku besar kas, cuma hanya terletak di bagian, perbedaannya hanya terletak di bagian jumlah totalnya. Untuk yang bagian debit sebesar 700.000, sedangkan kredit sebesar 700.000. Lalu lanjut untuk yang buku besar utang usaha, tata caranya sama seperti pada saat kita membuat buku besar kas yang pada awalnya sudah saya jelaskan, hanya perbedaannya terletak di bagian akun, klik utang usaha, terus klik OK, baru langsung lanjut muncul jumlahnya hanya ada satu bagian, terletak di bagian kredit sebesar 200.000.
Oke, berikutnya yang terakhir adalah buku besar perlengkapan. Nah, untuk yang buku besar perlengkapan ini, tata caranya sama, cuman hanya terletak di bagian perbedaan akunnya. Kita hanya klik-klik beban perlengkapan, setelah itu kita klik OK. Nah, habis itu langsung muncul satu bagian saja ya, dengan jumlah sebesar 500.000 di bagian debit untuk jumlah dari buku besar beban perlengkapan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, dari sini sudah saya sampaikan untuk tata cara pembuatan jurnal umum beserta buku besar dari laporan keuangan, dari latihan laporan keuangan yang telah disediakan oleh PPKD Jakarta Selatan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.